طيب هيا نستمر دراسة هذا الكتاب قواعد الإعلال. هذه الليلة سنقرأ عن القاعدة العاشرة. Kita akan membaca kaidah yang ke-10 halaman 15. Hal fatahti al-kitab ya ittaqi. Khalas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul ashiratu idza ijtama'a fi kalimatin harfani min jinsin wahidin aw mutaqaribani fil makhraji yudghamul awwalu fis tsani ba'da ja'lil mutaqaribaini mithla tsani li saqalil muqarrari nahwu madda wa mudda wa muddu wa muddi wa ittasala asluha madada wa umdud wa iu tasala. Wasilatuna media berbagi ilmu. Anti bi khair ya ittaqi. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Lakin nasud kal maridah. La maridah Ustaz. Mada? Nu'as. Naam. طيب هيا نبدأ وإن شاء الله سنختتم في التاسعة تماما إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هيا نفتح وندعو الله تعالى لهذا اللقاء بقراءة أم القرآن. نسأل الله أن يعطينا علما نافعا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طيب هيا نستمر دراسة هذا الكتاب قواعد الإعلال. هذه الليلة سنقرأ عن القاعدة العاشرة. Kita akan membaca kaidah yang ke-10 halaman 15. Hal fatahti al-kitab ya ittaqi. Khalas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul ashiratu idza ijtama'a fi kalimatin harfani min jinsin wahidin aw mutaqaribani fil makhraji yudghamul awwalu fis tsani ba'da ja'lil mutaqaribaini mithla tsani li saqalil muqarrari nahwu madda wa mudda wa muddu wa muddi wa ittasala asluha madada wa umdud wa iu tasala. Sautarjim hadhihi al-qaidah. Kaidah ke-10, ketika dua huruf berkumpul dalam satu kalimat, ketika dua huruf yang satu jenis berkumpul dalam satu kalimat atau berdekatan fil makhraji dalam tempat keluarnya huruf, yudghamul awwalu, maka huruf yang pertama diidghamkan fisani pada huruf yang kedua. Ba'da ja'lil mutaqaribaini, setelah menjadikan huruf yang berdekatan tadi itu mislasani, seperti huruf yang kedua. Li saqalil muqarrari, karena beratnya pengulangan atau karena beratnya mengulang. Nahwu madda, contohnya adalah madda, kemudian mudda, muddu, muddi. Jadi harokatnya bisa 3. Kemudian ittasala,
asluha, asalnya dari tiga kalimah ini, madada wa umdud wa iu tasola. Baik, untuk kaidah ke-10 ini kita akan mempraktekkan satu atau dua dari contoh yang ada di sini, yakni tentang madda dan mudda. Untuk ittasola itu nanti akan dibahas pada kaidah ke-18 insyaallah. Tadi ada sesuatu? Ustadz, tadi yang terjemahnya itu ketika dua huruf yang satu jenis berkumpul pada satu kalimat, maka huruf yang pertama diidghamkan pada huruf yang kedua. Kemudian Ustadz, diidghamkan pada huruf yang kedua karena beratnya pengulangan atau pengulangan ya. Kalau terjemahan dari kaidah ini itu sebenarnya ada dua objek ya. Di sini ada yang hurufnya itu memang sudah satu jenis. Yang kedua au mutaqaribani, ini yang hurufnya itu berdekatan fil makhraji, dalam makhraj atau keluarnya huruf. Jadi yang akan kita bahas, perhatikan, yang akan kita bahas atau kita contohkan malam ini adalah kaidah yang ini. Kamu perhatikan kaidahnya, idza jatama'a fi kalimatin harfani min jinsin wahidin, lompat, yudghamul awwalu fis tsani, lompat lagi, li saqalil mukarrari. Saya ulangi, idza jatama'a fi kalimatin harfani min jinsin wahidin, yudghamul awwalu fis tsani, kemudian lompat, li saqalil mukarrari. Nahwu madda wa mudda, asluhuma madada wa umdud. Kita contohkan ya, lafadz madda. Kita buka halaman 16. Madda asluhu madada ala wazni fa'ala. Uskinatid dalul ula, dal yang pertama disukun, li ajli syartil idgham, karena untuk syarat idgham, fasara madda. Summa udghimatu dalul ula fis tsaniyah, kemudian dal yang pertama dimasukkan atau diidghamkan kepada dal yang kedua, lil mujanasati, karena satu jenis, maka menjadi madda. Madda asalnya madada, kemudian disukun huruf yang dal yang pertama, setelah disukun baru diidghamkan. Dari yang ini paham ya ittaqi? kemudian proses yang kedua gimana Ustadz? Proses yang kedua, summa udghimat, itu dah. Summa udghimatud dalul ula fis tsaniyah. Kemudian dal yang pertama diidghamkan kepada dal yang kedua. Diidghamkan itu kan asalnya itu kan dalnya kan tampak dua. Kemudian dijadikan satu itu lil mujanasah, karena satu jenis. Itu dalnya hilang, kemudian diganti simbol syiddah, madda. Kalau umpamanya ditulis madda itu kan juga bisa bacanya, cuman diidghamkan biar ringkes dan tidak berat. Madda. Fahimti? Ini harus bertahap ini, karena nanti yang ke belakang agak sulit. Saya kasih contoh yang lain. Pada lafadz yang lain apa? Farro.
mungkin ya. Farro. Farro maknanya ayu makna. Ma makna farro ya ittaqi? Lari. 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 Baik. Lari. Farro asluhu faroro. Ala wazni fa'ala. Kemudian uskinatur ra al-ula li ajlil idghami. Ra yang pertama disukun karena menjadi syarat idgham. Menjadi farro. Farro, ra pertama mati. Kemudian ra yang pertama diidghamkan kepada ra yang kedua karena satu jenis. Farro. Sudah. Contoh lagi ada addo. Addo. Maknanya apa addo? Menggigit. Sahih? Addo maknanya menggigit. Addo asluhu do. Adol. Kemudian dot yang pertama disukun karena menjadi syarat idgham, maka menjadi abdo. Dotnya tetap dua, yang satunya sukun. Lalu dot yang kedua diidghamkan kepada dot yang pertama diidghamkan kepada dot yang kedua karena satu jenis, menjadi addo. Fahimti ya ittaqi? Insyaallah Ustaz. Kemudian bawahnya lagi ada mudda asluhu umdud ala wazni uf'ul. Berarti ini bentuknya fi'il amar. Uf'ul. Madda yamuddu, fa'ala yaf'ulu, uf'ul. Amarnya aslinya adalah umdud karena mengikuti wazan uf'ul. Nukilat harkatud dal al-ula ila ma qablaha li ajli syartil idgham. Jadi harokat dal yang pertama itu dipindah kepada huruf sebelumnya karena menjadi syarat karena menjadi syarat untuk idgham. Jadi dal yang pertama itu kalau ada harokatnya maka dipindah pada huruf sebelumnya atau disukun. Pokoknya ini nanti intinya adalah menjadi syarat idgham, kan huruf yang pertama mati. Nah, itu. Setelah dipindah maka menjadi umud. Umud dalnya mati dua. Faltaqa as-sakinani wa huma ad-dalani. Maka bertemulah huruf mati dua yaitu dua dal. Maka fahurikat ad-dalu tsani daf'an liltiqa'is sakinaini. Maka dal yang kedua diharokati karena agar tidak bertemu dua huruf mati. Amma bil kasroti, ini bisa milih huruf yang terakhir ketika mati itu bisa milih. Ketika diharokati kasroh, alasannya adalah li'anna harfas sakini, karena huruf yang mati idza harraka hurrika bil kasri. Ketika diharokati idza hurrika bil kasri. Ketika huruf mati itu diharokati maka diharokati kasroh. Jadi menjadi apa tadi? Menjadi umuddi. Menjadi umuddi. Ya.
Kalau diharokati kasro, dal yang kedua kan menjadi umuddi. Au bil fathati, atau dengan harokat fathah. Kenapa dengan fathah? Li'annaha akhaful harokah. Karena fathah itu adalah harokat yang paling ringan. Jadi kalau diharokati kasro, fathah, bacanya adalah umudda. Umpamanya diharokat dhamma au bid dhammati, atau dengan harokat dhamma. Kenapa ditambah dengan harokat dhamma? Taba'an li'aini mudhari'ihi, karena mengikuti kepada ain mudhari'nya dal, menjadi umuddu. Jadi harokatnya bisa milih atau bisa diharokati tiga-tiganya. Jadi kalau bacanya ya salah satu, cuman bisa model 3. Kalau sudah begitu, summa udghimatud dalul ula fis saniyati lil mujanasah. Kemudian dal yang pertama diidghamkan kepada dal yang kedua karena satu jenis, maka menjadi umudda atau umuddu atau umuddi. Harokat terakhirnya bisa 3. Lalu fakhuzifat hamzatul wasli li'adamil ihtiyaji ilaiha, maka hamzah wasal dibuang karena sudah tidak butuh, atau li'adami ihtiyaji ilaiha, karena tidak ada butuh terhadap hamzah wasal tersebut. Fasara mudda muddu muddi. Khalas, hadza li'ilali fi'lil amr umdud. Dari sini bisa dimengerti ya, ittaqi. Sebentar Ustaz. Ini makanya tadi yang awal itu harus clear dulu biar enggak bingung. Kemudian kalau madhi khalas sahal jiddan. Yang umdud ini agak panjang. Silakan. Prosesnya berarti ada 3 Ustaz. Prosesnya prosesnya dari awal kan amarnya menjadi apa tadi? Umdud. 1 2 3 4. Perubahannya 1 2 3 4. Coba dihitung itu kalau dari umdud 1 umdud 1, terus diharokati belakangnya 2 3 4 sampai akhir 4 kali. Baik. Kamu coret-coret juga ya, diikuti dengan contohnya. Kita ulangi lagi ya, coba sama yang ngulangi atau saya yang mengulangi? Ustaz yang ulang. Oh, saya yang ulang. Baik. Umdud mudda asluhu umdud ala wazni uf'ul. Harokat dal pertama dipindah kepada huruf sebelumnya karena menjadi syarat idgham, maka menjadi umud gitu, dalnya double kan, umud. Kemudian bertemulah 2 huruf mati, faltaqa as-sakinani wa huma ad-dalani, maka bertemulah 2 huruf yang berharokat sukun, yaitu 2 dal. Maka agar bisa bunyi faharokat ad-dalus saniyah, maka dal yang kedua itu harus diharokati untuk menghindari bertemunya 2 huruf sukun atau 2 huruf mati. Nah, adapun harokatnya itu bisa kasro, bisa fathah, bisa dhamma. Jadi
dia bacanya itu bisa model 3. Nah, ketika diharokati kasro, imma bil kasroti. Kenapa pakai kasro? Alasannya adalah li'anna harfas sakini idza hurrika bil kasri. Alasannya ketika huruf sukun itu kan ketika diharokati maka menggunakan harokat kasro. Maka dibacanya menjadi umuddi. Atau menggunakan harokat fathah. Kenapa dengan menggunakan harokat fathah? Li'annaha, karena sesungguhnya fathah itu adalah akhaful harokah, harokah yang paling ringan. Maka dibaca umudda. Atau menggunakan dhammah au bidhammi, atau dengan menggunakan dhammah. Kenapa dengan menggunakan dhammah? Kenapa ditambah dengan dhammah? Ya, taba'an li'aini mudhari'ihi, karena mengikuti pada ain mudhari'nya lafadz umdud itu. Apa fi'il mudhari'nya umdud? Apa ya ittaqi? Madda. Ya muddu itu sudah i'lalan. Aslinya apa? Yamdudu. Yamdudu, yamuddu atau yamdudu. Jadi diharokati au bidhammati taba'an li'aini mudhari'ihi. Saman ngerti mana ain mudhari'nya yamdudu? Harokatnya apa? Ittaqi. Dhammah Ustaz. Berarti yang dudu, yang dal yang pertama itu. Yang dunya. Kalau saman sudah mengiklal nggak ketemu, yamuddu, kan ainnya kan sukun ya, kalau yang di situ yamuddu, ya berarti kan dal tengah itu sukun kalau sudah kena iklal. Melihat dari asalnya yaitu yam dudu, ya. Ain fi'il dari yam dudu itu yang dimaksud adalah taba'an li'aini mudhari'ihi. Fahimti? Kalau tadi alasan harokat yang kasroh tadi apa Ustaz? Itu dibaca di situ. Li'anna harok. Jadi kalau ada huruf sukun itu kalau diharokati itu kan biasanya itu diharokati dengan harokat kasroh. Qul huwallahu ahadun. Dun itu kan sukun. Ketika dia diwasolkan itu kan kasroh. Ahadunil itu kan tambahan. Itu maksudnya li'anna harfas sakin idza hurrika bil kasri. Huruf yang sukun ketika diharokati itu menggunakan harokat kasroh. Itu. Jadi nanti model bacaannya bisa 3 ittaqi untuk lafadz mudda ini, umdud ini. Sudah sampai situ? Ini sudah menjadi umudda, umuddu, umuddi. Itu sampai situ tadi. Summa udghimatud dalul ula fis saniyah lil mujanasah. Kemudian dal yang pertama diidghamkan kepada dal yang kedua karena satu jenis. Fasara maka menjadi umudda, umuddu, umuddi. Kemudian karena ini sudah mimnya sudah hidup, hamzah wasolnya tidak dibutuhkan lagi. Fahudzifat hamzatul wasli li'adamil ihtiyaji ilaiha. Maka hamzah wasol dibuang karena ketidakbutuhan terhadap hamzah wasol tersebut. Maka menjadi mudda, muddu, muddi. Hakata. Khalas. Gimana? Coba mengiklal Pak Ustaz. Coba kamu yang mengiklal. Fi'il amar
atau Yang amar aja, yang madi gampang. pakai lafal? Pakai lafat yang lain ya. Farra ya firru. Farro, Ustaz. Ya, kamu mau apa? Addo ya addu atau farra ya firru? Apa? Apa? Janganlah Ustaz. Apa? Ini aja dalla. Dalla Dal ya dulu. ya dulu. Oke, dalla ya dulu. Saya ini juga nulis di sini urutannya biar saya bisa menyimak. Berarti fi'il amarnya apa? Dalla ya dulla. Dulla. Baik. Ya. Dulla asluhu Dulla asluhu udlul. summa ala wazni Dulla asluhu udlul ala wazni uf'ul. terus Harokat. Sebentar Ustaz. Harokat lam yang pertama dipindah pada huruf sebelumnya karena menjadi syarat idgham. Menjadi udul dua huruf mati, yaitu dua lam. Maka lam yang kedua harus diharokati untuk menghindari bertemunya dua huruf mati. Bisa menggunakan harokatnya, bisa menggunakan kasroh menjadi udulli, bisa menjadi udulli atau menggunakan harokat menjadi udullah atau harokat dhammah menjadi udullu. terus Kemudian lam yang pertama diidghamkan ke yang kedua karena satu jenis menjadi udullu. udul. Kurang satu lagi bacanya. Udullah. Udullah. Maka menjadi udulli, udullah, udullu. Kemudian hamzah wasalnya dibuang karena sudah tidak dibutuhkan, menjadi dulla atau ya dulla, dulli, dullu. Baik. Ahsanti ya Ittaqi. Sudah paham berarti? Ada pertanyaan? Betul Ustaz. Alhamdulillah. Kalau yang madhi tadi Ustaz, Ya. kalau mau coba ya juga. Monggo silakan. Lafaz sama ya Ustaz dalla. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Dalla asluhu dalala ala wazni fa'ala. Dal yang pertama. Dal yang pertama, lam yang pertama. Oke. Lam yang pertama
disukun karena untuk syarat idgham. Menjadi dalla. Dalla. Kemudian dal yang pertama diidghamkan ke yang kedua karena satu jenis. Jadi dalla pakai tasdid, Ustaz. Sudah. Seperti itu, Ustaz. Iya, gampang kan? Gampang. Tapi yang panjang sekali. Yang mana? Yang fi'il amar. Ya, karena prosesnya kan ada membuang hamzah wasol, kemudian apa namanya tadi itu, harokatnya itu bisa 3 model, 3 macam. Jadi kalau yang terakhirnya itu sukun, maka itu bisa diharokati 3, fathah, kasroh, doma. Kalau yang ini kan di belakangnya sudah hidup, jadi nggak butuh panjang-panjang tadi itu. Fi'il mudhari bisa kamu mengilalnya. Kalau yamuddu bisa. Ini kaidahnya sama, yamuddu. Madda Pakai kaidah yang pakai kayak fi'il Ustaz. kayak kaidah ini. Coba kamu yamuddu. Kamu i'lal. Yamuddu asluhu yamdudu. Ala wazni yaf'ulu. Dal yang pertama disukun karena untuk syarat idgham menjadi sebentar. Mimnya hidup apa mati? mimnya Mati. Nah, kalau kamu sukun itu nanti apa namanya, mimnya nggak bisa bunyi. Coba mim sudah mati, dalnya mati, dal yang terakhir baru hidup. Ini seperti umdud tadi itu. Umdud mimnya kan harokatnya bukan disukun, dalnya itu bukan langsung disukun tapi harokatnya dipindah. Harokatnya dipindah ke huruf sebelumnya. Ya. Yamdudu ala wazni yaf'ulu. Yamuddu ala, oh iya ya, terus benar. Yamdudu ala wazni yaf'ulu. Harokat dal yang pertama dipindah pada huruf sebelumnya. Karena menjadi syarat idgham. Menjadi yamuddu. Oke, yamuddu. Maka bertemulah dua huruf mati. Tidak ada. Mana huruf mati dua? Satu tak huruf mati. Lah, dalnya kan di sukun satunya, Ustaz. Iya. Yamuddu. Yang kalau bertemulah dua huruf mati, satunya mana? Kan nggak ada. Nah, yang nggak ada berarti itu nggak usah, maksud saya. Langsung berarti, Ustaz. Ini kontekstual kan, sama harus melihat contohnya. Harokat dal yang pertama dipindah pada huruf yang sebelumnya. Karena untuk syarat idgham menjadi yamuddu. Kemudian dal yang pertama diidghamkan ke yang kedua karena satu jenis. Jadi yamuddu. Sudah, itu selesai. Yamuddu. Madda yamuddu. Sudah ketemu, sama bisa sudah. Mengiklal fi'il mudhari. Yamdudu. Jadi yadullu ya. Caranya sama. Yadlulu. Jadi harokat lam pertama dipindah pada dal menjadi yadullu. Kemudian dal
yang pertama lam yang pertama diidghamkan pada lam yang kedua menjadi yadullu. Khalas, yakfi. Sudah ya? Jadi kaidah fi'il mudhari ya. kalau fi'il mudhari itu cuman pakai proses yang pertama terus langsung lompat ke yang ketiga gitu Ustaz. Iya, karena ya tadi kita mengiklalnya kontekstual sesuai dengan ya bendanya itu. Tidak bisa kita samakan dengan fi'il amar. Jadi dal, kalau nanti ada dal atau ada huruf yang kembar itu tidak atau masa bodoh. Huruf yang pertama itu hidup atau mati. Kalau hidup ya dimatikan, entah itu dipindah atau disukun. Itu caranya. Yang penting pokok syarat idgham kan huruf yang pertama harus mati. Lah, bentuk kalimah itu kadang-kadang yang huruf sebelum huruf kembar itu hidup berarti dimatikan huruf yang kembar pertama itu. Kalau huruf yang sebelum itu adalah mati maka dipindah. Kayak tadi madada itu kan huruf yang sebelum huruf kembarnya itu hidup, maka dal yang pertama dimatikan. Tapi ketika huruf sebelum huruf kembar itu adalah mati, itu dipindah dulu. Baik, ini kita sudah mau selesai, Hafid. Marhaban bi hudurik. Yeah. Ini yang satunya ngantuk itu sudah. Tadi Ana baru lihat chatnya Ustaz, ternyata sudah chat tadi, tanyain link. Oh, ya. Nanti ikuti video aja Hafid ya. Insya Allah gampang. Linknya sudah di deskripsi. Cuman saya tadi tuh nanya, saya gabung kok nggak disetujui gitu. Jadi linknya itu tetap satu link kembar, itu bisa digunakan kapanpun insya Allah. Baik, Itaki cukup? Cukup Ustaz. Syukran. Hafid nanti insya Allah segera ini diedit, sampean nanti belajarnya lewat video. Kalau nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kesempatan yang lain. Gitu ya Hafid. Ya Ustaz. Baik. Syukran ala husni ihtimam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya